Dan di saat banyaknya orang-orang yang merasa depresi karena keterpurukan ekonomi, jadi banyak yang akhirnya membuat penyebaran sekte sesat menjadi lebih mudah. Sekte-sekte ini biasanya menyasar anak-anak muda yang masih bisa dipengaruhi, terutama para perempuan yang dianggap memiliki tubuh ideal menurut Jung Myung Suk sebagai si pendiri sekte. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita kali ini akan membahas sebuah film dokumenter yang ada di Netflix yang merupakan sebuah kisah nyata terjadi di Korea Selatan. Dokumenter ini bercerita tentang sebuah sekte sesat atau aliran sesat yang ada di Korea Selatan yang sekarang lagi viral banget. Namanya itu adalah JMS atau Jesus Morning Star. Yang mana dalam praktik ibadahnya mereka gitu ya, atau praktik ritualnya mereka, si pemimpinnya itu meniduri atau melakukan hubungan badan dengan lebih dari 10.000 wanita pengikut sekte tersebut. Kasus ini sekarang lagi heboh banget geng, karena memang di Netflix semuanya itu dibongkar dan di sana diceritakan ternyata di Korea Selatan justru banyak sekali sekte-sekte yang dimulai dari tahun 1980-an. Serial ini berjudul In the Name of God: A Holy Betrayal dan sudah dirilis pada hari Jumat 3 Maret tahun 2023 ini, disutradarai oleh Cho Sung Hyun. Cho Sung Hyun ini bukan tanpa sebab kenapa dia akhirnya membuat dokumenter tentang sekte ini, geng. Kabarnya Cho Sung Hyun ini memiliki salah satu anggota keluarga yang menjadi korban dari sekte tersebut. Kalau kalian lihat dari film dokumenter Netflix ya, itu benar-benar disuguhi dengan ya sebuah rekaman suara adegan esek-esek dari sang pemimpin dengan salah satu wanita. Jadi benar-benar vulgar banget. Dan si sutradara yang bernama Cho Sung Hyun ini juga mengatakan kalau ada teman-teman dekatnya dia juga menjadi korban dari sekte sesat ini sebelum akhirnya semuanya pada sadar. Di serial Netflix yang berjudul In the Name of God: A Holy Betrayal ini itu jelas sekali menceritakan tentang kisah bangkitnya serta jatuhnya sejumlah pemimpin sekte yang ada di Korea Selatan yang memanipulasi dan juga mengeksploitasi para pengikut mereka dengan cara yang keji. Nah, ini ada salah satunya itu yang bernama Park Sun-ja. Dia ini merupakan seorang pemilik 5 Samudra, sebuah perusahaan yang memproduksi kerajinan tangan dan pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Lalu kemudian ada Kim Ki-sun. Dia ini merupakan wanita yang memiliki pemukiman khusus untuk dirinya sendiri dan juga pengikutnya yang bernama Taman Bayi atau dalam bahasa Korea Agedongsan. Dia ini juga memiliki perusahaan modern yang terkenal di kalangan para pencinta K-pop. Lalu setelah itu ada Lee Jae-rock yang merupakan pendeta dari gereja Manmin dan memiliki pengikut melebihi jumlah Jeong Myung Suk. Hari ini kita bakal bahas yang pertama dulu, yaitu Jeong Myung Suk ini, yang mana dia ini adalah pendiri Jesus Morning Star atau Jesus Messiah Savior. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, Jeong Myung Suk ini lahir pada tanggal 16 Maret tahun 1945 di Gyeongsan, Korea Selatan, yang artinya di tahun 2023 ini dia sudah berusia 77 tahun, berarti udah tua banget nih, geng. Dia menggunakan tanggal lahirnya sebagai kode bahwa dia ini adalah seorang perwakilan atau utusan Tuhan alias Mesias. Jadi dia mengaku kepada orang-orang kalau dia ini adalah nabi utusan Tuhan, dan bahkan sesekali dia juga mengaku kalau dia pantas untuk disembah alias dia adalah Tuhan. Jeong Myung
Myung-suk ini terlahir di keluarga Kristen. Dia ini beragama Kristen pada awalnya, tetapi dia sempat mengikuti ajaran sesat atau aliran sesat yang bernama Unification Church yang dibuat oleh orang Korea. Mungkin sejak dia mengikuti aliran sesat tersebutlah dia mendapatkan banyak ilmu bagaimana bisa mempengaruhi banyak orang, berkuasa dengan melakukan manipulasi serta mendapatkan kekuasaan dengan cara menjadi pemimpin agama. Nah, lalu kemudian dia juga membuat sebuah gerakan keagamaan yang bernama The Providence yang menjadi cikal bakal JMS atau Jesus Morning Star. Dia mulai aktif menyebarkan kegiatan keagamaannya mulai di tahun 1980-an. Sebenarnya nih geng, nama dari JMS itu sendiri hanya sebuah julukan. Mereka ini sering berganti-ganti nama, seperti misalnya dari tahun 1980 hingga 1989 itu dinamai dengan Gereja Aesion. Lalu berlanjut ke 1990 hingga 1996 diganti menjadi Persatuan MS, Pelajar Universitas Dunia. Nah, lalu nama perkumpulan ini akhirnya berubah lagi menjadi Persatuan Kristen Internasional pada tahun 1996 sampai dengan 1999. Lalu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 dirubah lagi menjadi Gereja Kristen Timur Barat, dan mulai dari 2003 hingga sekarang namanya resmi adalah Christian Gospel Mission atau CGM. Jadi intinya JMS itu hanya nama pemimpinnya atau julukan untuk sekte itu sendiri, tapi nama aslinya adalah Christian Gospel Mission untuk saat ini. Nah, lalu kemudian Asosiasi Agama Kristen itu sudah menyatakan kalau CGM ini merupakan ajaran sesat, dan ini udah ada di media-media massa yang ada di Korea. Namun pada era 1980-an ketika JMS ini mulai muncul atau CGM ini mulai muncul, Korea itu memang sedang dilanda keterpurukan ekonomi. Jadi di saat itu ya gampang banget lah warganya untuk dipengaruhi. Dan di saat banyaknya orang-orang yang merasa depresi karena keterpurukan ekonomi, jadi banyak yang akhirnya membuat penyebaran sekte sesat menjadi lebih mudah. Sekte-sekte ini biasanya menyasar anak-anak muda yang masih bisa dipengaruhi, terutama para perempuan yang dianggap memiliki tubuh ideal menurut Jung Myung-suk sebagai si pendiri sekte. Nah, langkah ini berhasil membuat JMS mendapatkan banyak pengikut, karena pengikut yang dia targetkan tuh selain cantik, muda, biasanya ya orang-orang yang memiliki banyak pengaruh. Misalkan ya orang tercantik di kampus atau orang yang terganteng di kampus, jadinya membuat yang lainnya otomatis ya pengen ikut gitu ya, terinfluence. Nah, rata-rata nih ya JMS yang didirikan oleh Jeong Myung-suk ini berhasil merekrut banyak mahasiswa yang berasal dari universitas elit di Korea Selatan, seperti misalnya dari Seoul National University, lalu dari Korea University, Yonsei University, dan universitas lain yang benar-benar menjadi universitas favorit gitu. Di dalam khotbahnya ya, Jeong Myung-suk ini sering sekali mengklaim bahwa dia adalah seorang Mesias atau wakil Tuhan, seperti yang udah gue katakan sebelumnya. Dan dia juga mengatakan kalau dia mampu meramalkan beberapa hal di masa depan, dan ramalannya ini memang terbukti menjadi kenyataan. Ya entah bagaimanalah cara dia bekerja, tapi dia beberapa kali meramal itu ya kejadiannya tepat sasaran gitu. Jadi disitulah banyak orang yang takjub dan akhirnya langsung percaya sama dia. Ya berarti kan hal ini gampang banget ya mempengaruhi generasi muda. Ya seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri banyak juga ya orang-orang ngeramal gitu ya. Tetapi ya netizen kita nggak sebegitu gampangnya terpengaruh. Walaupun para peramal ini ya ramalannya terkadang bisa tepat, tetapi untuk mereka bisa mengaku sebagai seorang Tuhan atau mungkin lebih di bawah lagi yaitu nabi gitu ya, kayaknya orang Indonesia nggak segampang itu. Walaupun beberapa kali kita sempat dengar di Indonesia juga ada sekte sesat. Jeong Myung-suk ini sering juga menafsirkan ajaran Kristen sesuai dengan versinya dia. Jadi kayak misalkan ya apa yang dia baca di kitab gitu ya, yang maknanya A, tiba-tiba dia rubah menjadi maknanya B. Sehingga semua hal yang dia sampaikan di dalam khotbahnya itu berbau ya ke arah untuk memuja dia, bukan lagi memuja Tuhan sesuai agama tersebut. Nah, bahkan ya cerita Adam dan Hawa pun diplesetin sama dia, dilencengkan sama dia gitu ya. Jadi Jeong Myung-suk ini dalam kisah Adam dan Hawa, dia tuh menceritakan kalau buah terlarang itu bukan aslinya itu benar-benar buah, tapi itu merupakan metafora atau pengibaratan lain yang menggambarkan kalau Hawa itu tidur atau berhubungan seksual dengan iblis. Jadi nih orang nih kalau bercerita nih otaknya memang ke arah yang berbau-bau selangkangan nih. Bahkan cerita Adam dan Hawa pun diplesetin ke sana gitu ya. Lalu kemudian setelah menceritakan hal tersebut, dia membagikan seperangkat aturan yang disebut dengan 30 pelajaran yang harus diikuti untuk menjalani kehidupan
kehidupan yang baik. Yang mana ini semua ya disusun oleh dia sendiri. Nah kemudian ya, setelah dia menyampaikan khotbahnya gitu kepada umat-umatnya dia, pengikut-pengikutnya dia, lalu kemudian dia akan mengundang wanita muda yang sudah dia pilih untuk pertemuan doa pribadi. Nah doa pribadi nih geng, yang mana doa pribadi ini nantinya yang secara tertutup berubah menjadi manipulasi seksual yang mengerikan, alias ini cewek dengan kata kasarnya tuh dipakai sama dia. Nah, Jeong ini mengklaim kalau dia itu adalah orang atau manusia terpilih yang sudah diutuskan oleh Tuhan dan berhak untuk menggunakan otoritas tersebut. Maksudnya tuh berhak untuk ya melakukan esek-esek dengan si wanita ini, walaupun wanita tersebut dalam kondisi terpaksa dan diimingkan sebagai tindakan pembersihan spiritual, lalu diwajibkan menikah dengan si Jeong ini melalui sebuah tindakan seksual atau berhubungan badan. Nah, kata-kata yang sering dia ucapkan ketika gituan ya sama umatnya, salah satu wanita muda gitu, dia bilang kayak gini, ini bukan kejahatan seksual, Anda hanya menerima kasih Tuhan. Gile ya, ketika torpedonya menembus itu ya kan, katanya ini kasih Tuhan gitu. Tuhan yang mana ngasih torpedo ya? Gue sih bingung. Gue pas nonton dokumenternya juga kayak, gampang banget lo dibohongin gitu ya. Nah, Jeong ini sering sekali memanipulasi si korban-korbannya ini, sehingga para korbannya ini tidak bisa menolak permintaannya. Ya kayak dipermalukan gitu loh, geng. Ya gue kasih contoh aja nih ya. Kalau misalkan di Indonesia nih, ya kalian bisa tebak sendiri lah siapa orangnya ya. Ya ada seorang ustadz misalkan dia berceramah tentang ya, bagaimana keajaiban sedekah gitu ya. Terus salah satu orang pengikutnya dia mendengar ceramah dia disuruh maju tuh. Maju lo ente kesini ente, ya kan? Terus kalau ente mau duit 1M, ente harus bersedekah berapa? 10 juta, bagus. Berapa ada di dalam kantong ente sekarang? Gitu ya. Terus si orang itu bilang, oh seadanya 6 juta Pak ini, atau 10 juta Pak Ustadz, katanya kan. Ya udah ente sedekahkan semua. Terus dia nanya, lo saya besok makan apa? Ente percaya keajaiban sedekah kagak? Gitu. Nah sekarang logikanya ketika hal itu dilakukan di depan banyak umat, apa dia gak malu? Kalau dia bilang enggak, kan gengsi boy, di depan orang semua, di depan umat lain, pasti dia beranggapan kayak, waduh gue dianggap tidak mempercayai keajaiban sedekah. Ya mau gak mau gue kasih nih. Padahal konsepnya kan nggak kayak gitu. Nah sama tuh, itu adalah konsep manipulasi gitu ya, yang membuat orang lain tuh jatuh mentalnya dan mau tidak mau harus mengikuti keinginan si itu tadi, si pemuka agama tadi. Nah namun berbedanya dengan sekte sesat ini, strategi yang dia gunakan justru untuk meniduri wanita, alias ya kepuasan seksual. Dan di dalam kejadian ini, Jeong sang pemimpin JMS ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan pengikut perempuannya sampai dengan anak di bawah umur. Dan bahkan banyak dari pengakuan mantan pengikutnya dia mengklaim bahwa tujuan dari Jeong Myung Suk ini adalah untuk melakukan hubungan seksual dengan 10.000 wanita. Lalu dia juga mengatakan ya kepada para wanita yang dia manipulasi, dia mengatakan kalau mereka akan menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah walaupun sebenarnya nggak semua dari para wanita pengikut itu percaya dengan kata-kata dia, tapi ini semacam sebuah jebakan, yang mana para wanita ini semacam tidak bisa menolak geng ajakan dari Jeong Myung Suk ini. Lalu GMS atau CGM ini melarang para pengikutnya untuk saling menyukai atau saling berhubungan. Jadi setiap pengikut yang gabung di dalam sekte ini nggak boleh pacaran, nggak boleh ada hubungan. Dan terkhusus untuk para wanita hanya boleh berhubungan badan dengan si pemimpinnya. Namun seiring berjalannya waktu, sekte ini nggak kunjung surut, tetapi justru malah semakin berkembang. Yang dimana para wanita-wanita yang tergabung ke dalam sekte ini justru merekrut teman-teman mereka untuk bisa bergabung ke dalam sekte ini lagi. Jadilah di saat itu para wanita-wanita ini bergabung dengan sekte tersebut, ya semakin banyak korban yang akan diahem-ahem oleh si pemimpinnya. Terus ada kisah seorang aktris juga nih ya yang bernama Jeong Ga-eun. Dia hampir menjadi anggota dari JMS ini, yang dimana di saat itu dia masih mahasiswa dan memiliki mimpi untuk berkarir menjadi seorang model. Dia sempat bergabung dengan sebuah akademi seni kecil yang dimana dia bisa belajar berjalan seperti model atau catwalk gitu dengan biaya yang cukup murah. Ketika dia bergabung ke dalam akademi seni kecil tersebut, dia merasa aneh dengan para siswa yang ada di sana, yang dimana setiap kali para siswa ini akan melakukan kegiatan, mereka
mereka sering melakukan doa terlebih dahulu dan doanya itu nggak biasa gitu. Namun karena cita-cita dari Jeong Ga-eun ini sudah sangat kuat untuk menjadi seorang model, ya dia mengenyampingkan hal aneh tersebut. Lalu sekitar 2 bulan kemudian setelah dia menjalani latihan modeling di tempat tersebut, tiba-tiba pihak akademi mulai mendekati dia dan menyatakan kalau ini adalah waktu yang tepat untuk dia bertemu dengan guru mereka. Nah, makna dari guru ini dalam tanda kutip nih. Kemudian Jeong Ga-eun pun dibawa ke sebuah lokasi terpencil yang asing sekali dan gak pernah dia lihat sebelumnya. Tempatnya itu gambarannya seperti ada satu sisi gunung yang tertutup oleh rumput dan penuh binatang, dan ada banyak orang di sana dari seluruh dunia. Dan ini terlihat dari orang-orangnya itu dari suku dan keturunan yang berbeda. Jeong Ga-eun ini merasa sangat terkejut ketika dia melihat guru yang dimaksud. Guru yang dimaksud itu adalah seorang pria yang hanya mengenakan pakaian renang sambil duduk di tempat yang terlihat seperti pemandian terbuka. Ya kalian bisa bayangkan lah ya, kayak om-om di tempat sauna gitu loh. Di sekeliling si guru ini itu banyak gadis-gadis yang mengenakan pakaian renang juga alias bikini, dan Jeong Ga-eun ini tidak bisa melupakan kata-kata dingin yang dikatakan oleh instrukturnya kepada dia di saat itu. Dia mengatakan bahwa semua ini untuk guru dan kelas modeling juga untuk menunjukkan kepada guru. Jadi dalam artian kelas modeling yang murah ini yang diikuti oleh si Jeong Ga-eun ini adalah kelas modeling yang nanti pada akhirnya setiap anak yang ikut di kelas tersebut akan ditampilkan ke hadapan si guru tersebut. Ya guru itu tadi ya pemimpin sekte. Meskipun di saat itu Jeong Ga-eun ini memiliki kecurigaan tentang akademi ini karena memang udah kelihatan lah buktinya tuh udah aneh gitu ya. Nah tetapi dia karena tekadnya terlalu kuat, dia tetap ingin belajar modeling di tempat tersebut. Dan tiba-tiba nih ya suatu hari dia mengalami sakit leher dan juga pinggulnya gitu. Dia mulai merasakan kayak sakit mungkin karena terlalu banyak latihan. Namun di saat itulah akademi tempat dia belajar modeling ini tiba-tiba merekomendasikan agar dia menemui si guru tadi dan diobati oleh si guru tersebut. Ya di sini udah kebayang lah tujuannya untuk apa. Pihak akademi ini juga mengatakan kalau udah bertemu dengan guru ini nggak usah khawatir katanya. Dengan sekali sentuhan aja si guru ini bisa menyembuhkan semua penyakit yang dialami oleh setiap orang. Kemudian di saat itu Jeong Ga-eun ini ya tanpa pikir panjang lagi langsung menemui si guru tersebut. Ketika dia ingin menemui si guru, ternyata si guru ini sedang ada urusan. Beruntung bagi dia di saat itu pertemuan itu tertunda. Lalu singkat cerita, sebelum sempat bertemu, Jeong Ga-eun ini kemudian mengetahui tentang sifat asli si guru tersebut melalui program investigasi kejahatan. Dan di saat itu dia sangat kaget dan merasa sangat bersyukur karena beruntung gitu ya tidak sempat bertemu dengan sang guru tersebut gara-gara si sang guru ini ya lagi ada urusan, dan dia keburu tahu sifat buruk si guru ini dan semua manipulasinya melalui sebuah investigasi kejahatan tersebut. Dan mulai saat itu organisasi sesat ini mulai terbongkar nih geng. Pihak pemerintah Korea Selatan sangat sedih dan kesal dengan apa yang terjadi di negara mereka karena mereka tidak menyangka banyaknya korban akibat dari aliran sesat yang dibuat oleh Jeong Myeong-suk ini. Mereka tidak habis pikir gitu ya, kok ada gitu orang yang ingin melampiaskan nafsu seksualnya dengan mengiming-imingkan ya label agama gitu. Dan ajaran agama yang diajarkan juga nggak masuk akal. Sampai pada akhirnya ya tidak ada ampun bagi si pemimpin sekte sesat ini. Dia ditangkap pada April tahun 2008. Ya si Jeong Myeong-suk ini akhirnya dihukum 10 tahun penjara dan dia dipidanakan dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak berumur 20 tahunan di Korea, Cina, Hong Kong, Taiwan sampai dengan Australia. Jadi korbannya itu cukup banyak, geng. Dan dari hasil investigasi lain gitu ya, ternyata didapatkan data masih banyak lagi perempuan lain yang berasal dari negara yang berbeda yang udah pernah dipakai sama ini orang. Dan perlu kalian ketahui nih ya, ini orang untuk saat ini sudah dibebaskan karena hukumannya cuma 10 tahun. Jadi di tahun 2018 tepat di tanggal 18 Februari dia ini dibebaskan dari penjara. Tapi anehnya nih geng ya, meskipun Tuhan mereka atau si Jeong Myeong-suk ini telah dipenjara dan dianggap sebagai pelaku kejahatan seksual, tetapi ajaran sesat dia yaitu GMS atau GMC tadi itu tetap berlanjut. Setelah pembebasan dari Jeong Myeong-suk, para pengikutnya itu bergembira ria gitu ya dengan kebebasan si Tuhannya ini atau nabinya ini. Lalu mereka merayakan dengan banyak kemegahan dan kegembiraan. Nah, di sini nih agak mulai aneh nih, agak mulai rancu karena kenapa pihak pemerintah Korea kan sudah memenjarakan dia ya setelah dia menjalani masa hukuman. Entah bagaimana ceritanya ya ajaran sesatnya tetap berlanjut, tidak mendapatkan ya larangan yang ketat gitu ya. Dan di saat itu Jeong Myeong-suk ini kembali lagi dengan kebiasaan lamanya, yaitu ya
meniduri banyak wanita pengikutnya. Sampai pada akhirnya nih ya, pada tanggal 28 Oktober tahun 2022, Jeong Myung Suk ini kembali ditangkap oleh pihak kepolisian atas sejumlah laporan. Kali ini Jeong Myung Suk ini didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 2 orang pengikutnya. Dan di saat itu, pihak Kejaksaan Agung Korsel yang bernama Lee Won Seok meminta pihak jaksa melakukan tuntutan seberat-beratnya kepada Jeong Myung Suk ini. Karena ya apa yang dia lakukan sudah dianggap sangat menjijikan, geng. Lalu, seiring berjalan waktu, dia tidak menyangka dokumenter tentang kehidupannya dia ketika meniduri banyak wanita melalui sekte yang dia buat itu ditayangkan di Netflix. Dia kaget banget gitu, nggak nyangka gitu ya. Di saat itulah, meskipun dia mendekam di dalam penjara, Jeong Myung Suk ini sempat mengajukan kepada Kejaksaan Distrik Barat Seoul agar menghentikan penayangan serial dokumenter tentang dirinya dia atau perjalanan dia bersama sektenya di Netflix. Dan di saat itu, pengadilan menolak permintaan tersebut dan pengadilan memutuskan Netflix boleh menayangkan dokumenter tersebut agar menjadi pelajaran bagi orang lain dan kedok daripada Jeong Myung Suk ini bisa terbongkar dan tidak ada lagi orang yang tertipu. Namun di saat itu mereka ya tidak semerta-merta diam. Pihak JMS atau CGM ini berusaha menaikkan reputasi mereka kembali dengan berita-berita lain sehingga reputasi mereka di hadapan para pengikutnya tetap terjaga. Jadi masih ada aja yang goblok gitu ya, yang masih bisa tertipu dengan sekte ini, geng. Lalu sementara sutradara dari serial Netflix yang bercerita tentang sekte ini yang bernama Cho Sung Hyun itu sempat mendapatkan teror dan juga diancam dari beberapa sosok yang tidak diketahui, namun diduga ini adalah salah satu pengikut dari sekte atau aliran sesat GMS yang dipimpin oleh Jeong Myung Suk ini. Nah, bahkan sesekali sutradara yang bernama Cho Sung Hyun ini diikuti dari belakang sampai ke rumahnya dan sempat ada ancaman juga bagi para korban yang memberikan kesaksian di dalam dokumenter Netflix ini, dan bahkan mereka sampai diikuti saat mereka syuting dan secara misterius mengetahui informasi pribadi tentang proses syuting dokumenter ini. Jadi memang ya anggota sekte ini bukan sedikit, jadi mereka bisa mendapatkan informasi dari mana aja, geng. Lalu kemudian ada kisah lain yang berhubungan dengan sekte ini, yang dimana ada seorang bapak di Korea yang mengirimkan ceritanya kepada salah satu stasiun TV di Korea. Dia mengatakan kalau dia memiliki anak perempuan dan laki-laki yang hidup di Korea tetapi tidak bisa dihubungi sama sekali, jadi kayak lost contact gitu loh. Kemudian stasiun TV ini mulai mencari keberadaan putra dan putrinya si bapak ini, dan setelah dicari-cari barulah diketahui kalau mereka sudah bergabung dengan sekte sesat GMS atau dengan sebutan lain CGM tersebut. Stasiun TV ini meminta kedua anak ini untuk bertemu dengan ayah mereka, tetapi mereka di saat itu malah menolak. Mereka memilih untuk tidak mau bertemu dengan orang tua mereka lagi. Akhirnya stasiun TV ini pun meminta mereka untuk mau diwawancarai aja. Nah, mereka pun di saat itu bersedia untuk diwawancara. Dan di saat itu sangat mengagetkan ya. Anak laki-laki dari bapak ini mengatakan dia berharap ayahnya bisa menghargai agama yang mereka anut. Jadi dia meminta ayahnya itu untuk bisa ikhlas dengan apa yang sudah dipilih oleh kedua putra-putrinya ini. Lalu anaknya yang perempuan ini juga mengatakan kalau Tuhan mereka, Jeong Myung Suk, itu sebenarnya tidak bersalah. Dan dia mengatakan dengan menggebu-gebu di saat itu, dia bilang ya ini adalah sebuah kesalahan karena si GMS atau Jeong Myung Suk ini tidak salah apa-apa. Kenapa harus ditangkap? Dia kan orang suci gitu loh. Lalu kemudian barulah ditanyakan kepada para ahli anak ya tentang anak berdua ini sebenarnya kenapa gitu. Kenapa mereka bisa berubah. Nah, ternyata para ahli mengatakan kalau anak-anak ini telah terkena brainwash dan terjebak di dalam pemikiran mereka, dan mereka tidak siap untuk menerima kenyataan kalau ajaran JMS ini sebenarnya adalah ajaran sesat. Dan untuk saat sekarang ini, gereja GMS ini atau dengan sebutan lain GMC gitu ya, ini masih beroperasi di Korea Selatan. Kelompok agama ini terus menyebarkan pesannya di kalangan masyarakat dan memiliki banyak pengikut yang setia kepada Jeong Myung Suk dan terus percaya pada kepolosan dan keahliannya dia. Lalu, di manakah alamat dari gereja atau tempat ibadah dari JMS ini? Nah, ternyata ada seorang netizen yang sudah mendapatkan alamat gereja tersebut di seluruh tempat yang ada di Korea Selatan. Dan dia meminta tolong kepada orang-orang untuk mau menyebarkan lokasi tersebut dimanapun dan dipromosikan sebagai gereja yang bertujuan untuk memperkosa 10.000 orang katanya. Dan jumlah gereja tersebut ada 17 gereja yang terletak di 90 kota di seluruh negeri. Dan sejak saat itu, netizen lain pun ikut membagikan sekitar 35 lokasi gereja
tambahan yang merupakan milik GMS. Dan di Korea sendiri itu sebenarnya gereja GMS ini sudah tersebar sekitar 125 gereja yang menyebar luas di seluruh kota. Lalu tidak hanya gereja, tetapi juga ada toko-toko, rumah sakit yang juga dikelola oleh orang-orang terpercaya tersebar di mana-mana. Jadi ya mereka itu mengirim pasukan-pasukan mereka di setiap gereja untuk membrainwash para pengikutnya. Banyak yang menjelaskan secara rinci tentang logo gereja yang dipajang di lokasi-lokasi tersebut dan menjelaskan bahwa mereka membeberkan alamat-alamat tersebut dengan harapan tidak ada orang lain yang menjadi korban organisasi ini, karena organisasi ini ya terselubung tetapi berada di tempat umum. Lalu ada salah satu korban dari Jong Myung Suk yang berinisial A itu menuliskan bahwa alasan gereja-gereja ini membuka pendaftaran secara online dikarenakan mereka hanya beralasan menggalang dana untuk membangun gereja, padahal mereka sendiri akan mencari korban baru agar orang tersebut bergabung dengan sekte sesat GMS ini. Makanya dengan adanya serial dokumenter dari Netflix ini diharapkan ya semoga orang-orang tidak mudah terjebak dan terpengaruh lagi nih tentang adanya aliran sesat ini. Dan film dokumenter Netflix ini bercerita tentang banyaknya aliran sesat yang ada di Korea. Jadi itu ada beberapa episode yang dibahas di sana. Jadi episode yang pertama ini membahas tentang GMS atau GMC, yaitu sebuah sekte yang bertujuan untuk meniduri para wanita pengikutnya. Nah, untuk next episode kita akan membahas sekte lainnya yang ada di Korea Selatan yang juga sedang heboh dan viral dibahas di serial dokumenter Netflix.